Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Allahumma rabbana la takhtim ajalana qabla an natuba ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup ajal kami sebelum kami dapat bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau matikan kami sehingga kami dapat mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan pertolongan dan bantuan Allah juga, insyaAllah kita akan teruskan cerita sirah kita, kajian kita tentang kematian. Wabil khusus menyambung apa yang kita pelajari pada siri yang lepas, yakni berkaitan dengan apa yang berlaku antara malakul maut dan orang yang sedang berada di ambang kematian. Itu tajuk yang kita dalami pada siri lepas. Ada satu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Boleh dikatakan semacam perbualan, dialog begitu, atau juga mungkin monolog, karena ia hanya datang searah daripada malaikat kepada orang yang tidak meninggal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, lebih tepat dalam kitab karangannya, yakni Kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Al-Qurtubi mengarang sebuah kitab yang diberi tajuk yakni Tazkirah tentang keadaan, hal ihwal keadaan orang yang meninggal dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian juga dikutip riwayat yang disampaikan yang bersumber oleh Abul Farah Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Kitabu Raudatil Mushtaq wa Tariq ila Malikil Khallaq. Nama kitab Ibnul Jauzi Kitabu Raudatil Mushtaq, yakni taman orang-orang yang rindu berjumpa Allah dan jalan
untuk menemuinya. Zat yang maha berkuasa lagi maha mencipta. Kesimpulan daripada apa yang diuraikan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga oleh Imam Ibnul Jauzi telah kita pelajari pada siri yang lepas. Rupa-rupanya Malakul Maut memberitahu kepada orang yang hendak dimatikannya. Dalam riwayat itu, yang disebutkan kepada seorang nabi ketika menemui ajalnya. Ringkas kata, Malakul Maut memberitahu kepada orang yang meninggal bahwasanya peringatan-peringatan, amaran-amaran bahwa seseorang itu pasti mati telah disampaikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya jauh sebelum orang itu meninggal. Bahkan dalam bahasa mudah, begitu orang itu balik umpamanya, capai umur balik, sebenarnya peringatan Allah melalui para malaikat bahwa kematian itu pasti akan menjemputnya bila-bila masa, disertai dengan tanda-tandanya, itu sudah berlaku. Sehingga kalau itu difahami benar dan diyakini benar, sepatutnya tidak adalah orang yang tidak atau yang belum bersedia untuk mati ketika ajal menjemput. Kenapa? Karena peringatan-peringatan itu telah disampaikan lama sebelum ia mati. Dengan tanda-tanda sekalinya. Ya, sebagai contoh umpamanya, dalam kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauzi yang kita pelajari pada si lepas, khasnya ini lebih khusus ketika seorang manusia itu berumur 40 tahun. Itu sudah diberi peringatan yang sangat keras itu. Kamu sekarang sudah umur 40 tahun. Inilah waktu untuk kamu mengambil bekalan. Artinya bekalan itu sebenarnya sepatutnya sudah dipersiapkan, sudah disediakan. Ya. Tinggal saja kalau itu bekalan dunia, kalau orang nak pergi, nak merantau, ya dibungkuslah, masuk beg, diikat, lalu digendong. Itulah. Kamu sudah 40 tahun. Dan masa inilah masa untuk kamu mengambil bekalan kamu. Karena kamu sudah lama mempersiapkan bekalan itu. Bekalan itu. Itu 40 tahun. Jika 40 tahun orang ini katakanlah ajal belum tiba. Walaupun ia sebenarnya sudah mempersiapkan bekalan yang cukup untuk menemui Allah. Allah bagi lagi tambahan umur 50. 50 diingatkan lagi. Ya abnal khamsin qaddana waqtul ahdi wal hasad. Wahai anak Adam yang sudah berumur 50 tahun. Inilah masa yang sudah sangat-sangat hampir. Sangat-sangat hampir. Sangat-sangat dekat. Kamu meneruskan perjalanan hidupmu. Mengakhiri kehidupan kamu di sini dan melanjutkan kehidupan kamu di sana. Bekalan sudah ada, sudah cukup. Ya, tunggu panggilan sajalah. Mungkin pagi, mungkin petang. Mungkin siang, mungkin malam. Panggilan untuk istilahnya pergi itu boleh jadi ketika kamu di rumah, ketika kamu di luar rumah, ketika itu 50 tahun.
Walaupun orang itu sudah bersedia untuk pergi, tapi nampaknya ajal belum tiba. Tambah lagi 10 tahun, umur 60 tahun. Nah, ini yang paling kritikal. Bila dah umur 60 tahun, ada panggilan lagi daripada malaikat. Ya Abnas Sitin, wahai orang-orang yang telah berumur 60 tahun. Nasitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawab. Fama lakum min nasir. Umur 60 tahun. Jika orang itu rupa-rupanya belum punya bekalan untuk dibawa, belum mempersiapkan diri untuk berjumpa Allah, keras sekali itu teguran malaikat. Wahai kamu yang sudah umur 60 tahun, kenapalah kamu masih terus-menerus lupa akan akhirat? Kenapalah kamu masih terus-menerus lupa mempersiapkan jawapan terhadap macam-macam pertanyaan yang nanti akan dikemukakan pada kamu di sana? Maksudnya apa? Bila sudah umur 60 tahun tapi masih juga belum cukup bekalan, Allah tidak lagi mau menerima alasan apapun yang tidak dikemukakan. Katakanlah, ke masa umur 40 tahun belum cukup bekalan, lalu tanya kenapa kamu belum cukup? Ya Allah, kami belum cukup bekalan karena ini, karena ini, karena ini. Ya, kalau bahasa kita lah, Allah masih boleh belilah tolak ansur. Ya, tidak mengapa, kan baru 40. Aku tambahkanlah 50. Masa umur 50 pula, mungkin masih punya alasan. Ya Allah, kami belum cukup karena masih sibuk ini, karena tergoda dengan syaitan ini, karena kejahilan ini, gini. Ya, masih ada tolak ansur. Tapi bila umur 60 tahun, masih coba nak mencari alasan, kenapa kamu belum bersedia untuk pergi? Kenapa kamu belum cukup bekalan? Kenapa masih banyak bebanan? Lalu, anak Adam tadi katalah memberikan alasan. Ya Allah, karena kami masih ini, kami masih ini. Apapun alasan yang digunakan oleh anak Adam, bahwa dia belum cukup bekalan, belum cukup bersedia untuk jumpa Allah, Allah tidak akan mau mendengar, apalagi menerima apapun alasannya. Ini umur 60 tahun. Dan itulah sesuai dengan firman Allah yang kita pelajari itu hari, surah Fatir ayat 37 itu. Jamaah boleh rujuk sendiri. Fatir 37. Dan itu diuraikan dan dijelaskan juga hadis dari Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. A'darallahu illa mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keuzuran. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menerima alasan yang dikemukakan oleh hambanya yang belum bersedia, belum cukup, belum itu, hingga umurnya 60 tahun. Artinya umur 60 tahun tu menurut Allah Subhanahu wa taala umur yang sangat-sangat cukup untuk seseorang punya bekalan yang cukup jumpa Allah. Jika sekiranya selama 60 tahun Allah berikan itu betul-betul dimanfaatkan. Tetapi jangankan umurnya di Allah bagi umur 60 tahun, bagi umur 130 tahun pun kalau disia-siakan, dia tak akan punya bekalan. Jadi minta maaf jamaah sekalian, ini penuh dengan kesadaran diri kita masing-masing. Saya yakin kita sebenarnya sudah melepasi umur yang kita sebenarnya sudah tidak boleh lagi beralasan di hadapan Allah.
Ya Allah, boleh tak sebab semalam ni masih ni, masih ni. Sebenarnya Ali dah tak diterima dah. Kalau ikut hadis sahih ini. Inilah sebetulnya kritikal. Dan itu walan yang luar biasa itu dari malaikat dengan orang itu. Dan juga nanti di akhirat. Juga di akhirat. Inilah yang satu hari bagaimana perbualan malaikat dengan orang yang tidak mati itu. Ya, ringkas kata, malaikat memberitahu padanya bahwasanya kematian itu pasti akan menemui setiap kita dan tanda-tandanya bahwa mati itu pasti datang sudah diberitahukan. Padahal surah Fatir itu ya seperti mana diutusnya para rasul dan sebagainya, umur yang panjang, bahkan disebut yakni nadir. Wajah aku nadir. Nadir kata Ibn Abbas yakni uban. Bila rambut sudah beruban, bila tulang sudah tidak kuat dahulu, bila mata sudah tidak seterang dahulu melihat, bila pendengaran makin kurang, bila rasa nikmatnya makanan sudah tidak macam dahulu. Ini sebenarnya tanda-tanda yang diberitahukan oleh pada kita setiap saatnya. Makin ini. Sebagai bukti bahwa kematian itu akan menemui anak Adam tersebut bila-bila masa. Jadi kalau dalam bahasa agama sebetulnya semestian, tak ada istilahnya mati mengejut itu sebenarnya tidak ada. Dalam pengertian inilah. Mati mengejut maknanya tanpa amaran. Tidak ada. Karena setiap yang hidup ini sudah diperingatkan lama sebelumnya banyak kali bahwa suatu saat bila-bila masa akan mati. Jadi tak ada istilah mati mengejut. Mati setiap belum bersedia kerana tak tahu. Itu sebenarnya tidak ada dalam istilah agama. Istilah agama. Kata pelajar SPM nak diberitahu bahawa 2 tahun lagi kamu akan mengambil pelajaran SPM. Subjek-subjeknya akan ada apa, kamu ambil ini pelajaran gini. Dan beritahu dah 2 tahun sebelum masuki bilik perusahaan SPM. Dan setiap hari cikgu memberitahunya. Tiba-tiba esok SPM, lalu tiba itu, saya tak tahu yang esok SPM. Kenapa tak beritahu awal-awal? Siapa yang tak beritahu awal? Jangan-jangan, bukan pasal tak diberitahu sebelumnya. Dia yang tidak mau tahu atas kepada pemberitahuan tersebut. Inilah sebenarnya sesuatu yang patut kita berikan satu keutamaan, patut kita berikan satu perhatian yang lebih. Di samping itu, di dalam satu riwayat tapi dia ini bukan daripada sunnah Nabi, sebenarnya hanya daripada satu fatwa atau nasihat-nasihat ulama. Jadi kalau disandarkan pada hadis Nabi itu tak betul, tapi dari segi makna boleh diterima. Ya, seperti mana bumi sentiasa mengingatkan kita, kamu berjalan-jalan di atasku, tapi nanti kamu pasti balik dalam perutku. Kamu bersenang-senang di mukaku, di atasku, tapi kamu akan tersiksa dalam perutku. Nah itu, insya-Allah itu luar biasa ya. Kamu berjalan dengan keadaan terang benderang, tapi nanti kamu akan menggelap gulita dalam perutku. Jamaah sekalian, itu apa dikatakan oleh malakul maut kepada orang yang mati, yang tidak mati. Sekarang, yakni apa agak-agak yang dikatakan oleh malakul maut lagi? Inda qabdir ruh. Itu disampaikan ketika kita masih sehat, masih hidup, masih inilah. Selama inilah. Sekarang pun. Sekarang ini. Ada lagi ucapan khas. Peringatan khas. Yang diucapkan oleh malakul maut kepada orang yang ketika ia dicabut nyawanya. So malakul maut bukan hanya melaksanakan tugas cabut nyawa. Ada pula berucap
Atau misalnya, ya bukan pucat lah. Khas pada orang kafir. Kepada orang kafir pertama, kita lihat apa yang dikatakan malakul maut terhadap orang dan kena sakatul maut, dan orang ini orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik. Mari kita lihat surah Al-An'am ayat 93. Kita lihat surah Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah satu peristiwa, satu kejadian yang benar-benar berlaku, dialami oleh seseorang ketika mati, dicabut nyawanya oleh malaikat, khasnya mereka orang-orang yang tidak punya persediaan bekalan untuk di akhirat. Ya, bahasa mudahnya orang kafir lah. Orang banyak dosa, orang banyak maksiat, bekalan tak ada, bebanan banyak. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tujazawna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Al-An'am 93. Yang bermaksud walau tara, dan jikalau engkau dapat melihat. Maknanya kita tak mungkin dapat melihat, gitulah. Wahai Muhammad, kalaulah engkau dapat melihat, mak Nabi Muhammad tak mungkin dapat melihat. Kita tak mungkin dapat melihat kejadian yang real, yang nyata, tapi kita tak lihat. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Allah kata lau. Lau itu merupakan apa yang disebut selepasnya benda yang mustahil. Tengok. Satu kejadian yang sangat mengerikan, ya, berlaku depan kita, tapi kita tidak dapat menyaksikannya. Jadi keadaan orang yang mati, yang kita lihat dari sisi zahir, tidak semestinya menggambarkan hakikat sebenar yang berlaku pada orang itu. Boleh jadi kita lihat dia sangat tenang, tapi mungkin hakikatnya dia tidak tenang, dia sengsara. Atau boleh jadi kita lihat nampaknya ia nampak kesakitan, sengsara, tapi hanya dia sangat tenang. Boleh jadi. Kenapa? Ayat ini memberitahu kita apa yang kita lihat dari segi zahir terhadap diri orang yang sedang sakaratul maut tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya yang sedang dialami olehnya. Karena hakikat sebenarnya yang dialami oleh orang yang mati itu kita tak mungkin dapat melihat. Lautaro. Nah, kalau Allah beritahu, kalaulah kamu boleh melihat, itu mana karena kita tak boleh melihat. Idzid dzalimun, ketika orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, di dalam sakaratul maut. Ketika orang-orang zalim
dalam sakaratul maut. Jelas itu. Apa yang berlaku? Hakikat yang berlaku, tapi lagi sekali kita tidak mungkin dapat menyaksikannya. Wal malaikatu, sedangkan malaikat waktu itu, malaikat-malaikat, ini bukan seorang ya, ini malaikat pembantu malakul maut. Ingat, itu telah kita pelajari. Kematian dalam Al-Quran dinisbahkan pelakunya pada 3. Satu diberikan kepada Allah, Allah yang mematikan, karena itu hakikatnya. Yang kedua, kematian disebabkan pelakunya pada malakul maut. Ya, karena itu yang ditugaskan oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, Allah menyebutkan kematian disebabkan para malaikat. Mana bukan seorang, para malaikat. Ya, karena malakul maut punya kaki tangan istilahnya. Punya kaki tangan yang ramai. Allah yang maha mengetahui. Tugas malakul maut terakhir bila nyawa sudah dikhalqom, yang memisahkannya, itu kerja malakul maut. Siapa yang menggerakkan, yang mengumpulkan nyawa ini berada di pintu keluar, itu malaikat-malaikat. Sebab itu dipanggil malaikat-malaikat ya. Padahal malaikat-malaikat waktu itu yang Allah ditugaskan untuk mematikan orang ini, sebagai kaki tangan malakul maut, basitu aidihim. Allahu Akbar. Malaikat ini menghulurkan tangan-tangan mereka, membentangkan, basato menghulurkan, membentangkan tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, akhriju anfusakum. Dia bukan keluarlah kamu, bukan. Keluarlah diri kamu, tak. Keluarkanlah, akhriju. Akhriju, keluarkanlah. Kalau ukhruju, keluarlah. Dibentak-bentak oleh malaikat, keluarkanlah diri kamu, jiwa kamu keluarkan. Jangan terus berada dalam badan anak Adam ini. Segera keluarkan. Kenapa malaikat bentak-bentak begitu? Sambil tangannya menghulurkannya dalam ayat yang lain, jemaah sekalian, malaikat menghulurkan itu yadribuna wujuhahum, menumbuk, memukul, meninju, melepuk muka-mukanya. Cepat keluarkan, keluarkan. Ya, karena orang ini tak nak mati. Itulah bahasa mudahnya. Orang yang melawan kematian, sedangkan kematian itu ada suatu yang pasti, itu sakitnya luar biasa. Ya. Orang yang takut mati, tak nak mati, sedang dia mesti mati, itu sakitnya luar biasa. Bukan hanya fisikanya yang kesakitan, ketika proses berpisahnya roh, jiwa daripadanya, jiwa itu tersiksa walaupun sudah terlepas daripada jasadnya. Yang menambahkan sakitnya itu apa? Keengganannya untuk mati, sedangkan dia mesti mati. Saya nak bagi satu contoh ya Mas Kami. Contoh ini sebagai analogi. Kalau kita sedang duduk, menung, baca ke, atau menikmati makanan ke, atau sedang borak, atau tengok apalah, rancangan TV ke, khusyuk. Tiba-tiba adalah orang dari belakang tegur kita. Pegang bau kita di belakang. Bukan ada tepuk kita. Itu aja. Sambil Assalamualaikum. Terkejut luar biasa ya mas kita. Terkejut kita. Bahkan tepuk tak kuat pun rasa sakit. Kenapa? Karena kita tak bersedia. Kita tak bersedia. Berbeza dengan katalah kita ada kawan man, nak tepuk bau kita. Lalu kita karena tahu nak tepuk, kita sudah bersedia. Kita sudah ready, kita ini tahan nafas. Saya tu tiba-tiba tepuk. Jangankan ditepuk perlahan, tepuk kuat pun tak rasa sakit. Karena bersedia. Orang ini tidak bersedia.
dipaksa untuk mati sedangkan dia belum bersedia untuk mati. Oh, itu mana ibaratnya betul-betul tarik-menarik lah. Nah, inilah akhirnya nyawa itu oleh malaikat karena disuruh keluar tak mau, direntap. Ini luar biasa sakitnya. Belum pun masuk ke alam barzah sudah disiksa. Itu satu. Kemudian diberitahu pula, al-yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini, saat ini, ketika ini, kamu akan diberi balasan tuzaun dengan azab yang menghinakan, dengan azab yang melemahkan. Allahu Akbar. Dahlah dimaki-maki, dibentak-bentak, dilepuk muka dia. Lalu diberitahukan pula, sekarang ini, mulai saat ini dan selepasnya, kamu akan menerima balasan azab yang menyakitkan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Dengan sebab apa yang kamu katakan tentang atas Allah, sesuatu yang tidak benar. Kamu tuduh macam-macam kepada Allah. Kamu tak puas hati dengan qada qadarnya. Kamu tidak mensyukuri nikmatnya. Kamu tidak lakukan perintahnya. Kamu tidak tinggalkan larangannya. Bahkan kamu tuduh Allah macam-macam. Allah zalim lah, Allah tak adil lah. Allah bukan seorang saja yang boleh bagi aku rezeki lah. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Allah. Itu balasnya luar biasa. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan adalah kamu selama ini menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Seorang jam sekalian, Al-An'am 93 ini Allah menceritakan salah satu peristiwa. Salah satu peristiwa, salah satu insiden yang sangat-sangat dahsyat dialami oleh orang ketika nyawa nak keluar daripadanya. Dan dalam ayat ini jadi orang-orang kafir. Orang-orang yang langsung tidak punya bekalan jumpa Allah. Bebanan banyak. Peristiwa yang mengerikan dahsyat ini, peristiwa yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun yang hidup. Ahli keluarga yang ada di sebelahnya pun tidak melihatnya. Tak mampu melihatnya. Karena kalau apa yang dilihat dari sisi zahirnya, tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Sekarang bayangkan, katalah kita sedang menjaga orang yang sakit. Dan minta maaf lah, katalah contoh ayat ini kan orang jahat ya. Orang yang banyak dosa ketika mati, kita dosa. Tiba-tibalah Allah buka kasyaf, penutup pandangan kita. Lalu Allah izinkan kita melihat peristiwa itu. Malaikat depan kita bercakap itu dan perlakuan si masing. Lari kita je mas sekalian. Pingsan, bukan hanya lari, pingsan. Sebab itu walaupun tak siapa pun yang dibenar diizin oleh Allah menyaksikan, kita wajib meyakininya. Dan ini peringatan. Bahasa mudahnya, beginilah nasib anak-anak Adam termasuk kamu, wahai manusia, yang tidak punya persiapan menghadapi kematian, yang mensia-siakan kesempatan umur untuk menambah bekalan. Macam inilah nasibnya. Baratnya Allah kata begitu. Ada kamu ingin mengalami nasib seperti ini? Ya mas Kiran, kalau kita lihatlah di sisi zahir, kalau di zahir lah, kematian Abu Lahab, ya di rumah mati gitu saja. Seperti orang lain mati. Kematian saudara Abu Lahab, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, matinya yakni di medan perang, ditusuk
tombak dari bawah, tembus hingga ke dada, tumbang, kerat-kerat di lapah, sangat mengerikan. Kematiannya sangat mengerikan. Ya. Kematian bekas ahli sihir Fir'aun, ketika Allah, malaikat cabut nyawanya, bekas Fir'aun yang telah mukmin ini, sangat mengerikan. Karena dikerat-kerat tangan dan kakinya, dengan cara bersilang, sikit, dirajam, hingga mati. Sangat mengerikan. Bagi yang menonton dampaknya, pasti takut. Ngeri sekali. Mengerikan sekali. Tapi apakah betul ahli sihir yang sedang melalui proses kematian itu tersiksa? Tidak. Yang kita lihat tidak menggambarkan hakikat sebenarnya dialami oleh mereka. Inilah kematian itu. Orang yang mungkin nampaknya kematian tenang, dikelui oleh keluarganya, duduk di hospital milik pribadinya, dirawat oleh dokter-dokter pakar yang bekerja dengannya, katakanlah. Duduk dalam, ya mungkin, mati dengan tenang, tak rasa apa. Belum tentu dia mati tenang. Kalau dia orang kafir, macam mana boleh tenang? Hakikat sebenarnya yang dialami oleh dia berbeza sama dengan yang kita lihat dari segi zahir. Inilah realiti kematian. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, malaikat-malaikat yang menjadi pembantu malakul maut, ketika seseorang itu dalam keadaan sakratul maut, selain orang yang soleh ya, kalau orang soleh nanti ada ayatnya. Ada ayatnya. Malaikat pukul mereka, lepuk mereka mukanya, sambil dimaki-maki. Duku adzabal harik, akhriju anfusakum. Itu bualan antara malaikat dengan si orang dicabutnya. Orang yang selain orang soleh. Kalau orang soleh, ya Masya Allah. Bahasa kita lah. Jangankan malaikat nak memukulnya, menyentuhnya pun tidak. Mencubitnya pun tidak. Sebenarnya datang dengan sopan, mengucapkan salam. Coba Jamal lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ini sebaliknya. Orang yang bekalannya sudah cukup, apa yang berlaku ketika sakaratul maut. Lihat surah An-Nahl, surah 16, ayat 32. Surah 16, ayat 32. Allah memberitahu kita keadaan orang muttaqin, orang yang baik maknanya. Orang yang selama ini sudah betul-betul mengambil peringatan daripada Allah tentang kematian semasa hayatnya. Ini kamu sebenarnya tahu akan mati, sebab itu kamu cari bekalan ini, tanda sebagainya ini. Nah, betul-betul lah. Orang muttaqin. Itu dalam ayat 31 disebut ya. Kadzalikan yajzillahul muttaqin. Demikianlah Allah memberi balas kepada orang muttaqin. Siapa muttaqin? Bagaimana keadaan yang akan dialami oleh muttaqin semasa nyawanya dicabut? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum.
Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang muttaqin yakni orang-orang yang yatatawaffahumul malaikah. Orang-orang yang malaikat mematikan mereka. Ketika malaikat mematikan mereka. Thayyibin, dalam keadaan baik. Karena muttaqin itu orang baik. Malaikat menemui mereka bukan marah-marah, bukan memukul-mukul, membentak-bentak, tapi yaqulun, mereka para malaikat yang menjadi pembantu. Yang di kaki tangan malakul maut inilah mengucapkan salam. Salamun alaikum. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Malakul maut yang ketika hendak menyabut nyawa orang-orang yang jahat, yang kafir, bengis, ganas, kejam. Tidak. Masa kita tidak punya hati perut. Rupanya ketika jumpa, nak matikan orang yang soleh, orang yang sudah lama memberikan bekalan untuk menghadapinya. Jangankan membentak, memukul, jangankan menyentuh, malah bagi salam. Assalamualaikum. Artinya malaikat ditugas oleh Allah, malaikat sebelum mencabut nyawa orang ini, ditugaskan oleh untuk menyampaikan, menyampaikan salam. Kan salam itu nama Allah. Salah satu nama Allah yakni As-Salam. Yang maha memberikan keselamatan, kesejahteraan. Salam itu nama Allah. Bahasa kita lah, bahasa manusia. Malaikat beritahu, wahai anak Adam yang soleh, Allah kirim salam sama kamu. Ucapannya Assalamualaikum. Ya Allah, bagaimana tenteramnya orang itu. Dahlah yang datang ini tetamu agung malaikat. Coba Anda bayangkan. Ini kita sebagai analogi aja lah. Ada utusan datang ke rumah kita. Dan utusan itu yakni orang yang sangat besar kuasanya di negeri ini. Siapa? Ya Perdana Menteri lah. Perdana Menteri datang ke rumah kita. Diutus oleh yang di-Pertuan Agung, katakanlah. InsyaAllah, jika saya tak diutus di Tuan Agung itu pun, kita dah merasa dihormati, rasa mulia karena dikunjungi oleh Perdana Menteri. Ini tidak, mereka datang itu diutus oleh yang di-Tuan Agung. Datang terus, cik, kami datang itu oleh tuanku. Tuanku kirim salam. Allahu Akbar. Itu biasa itu kemuliaan yang luar biasa. Itu baru kita dapat salam daripada manusia yang punya jawatan hati tenang. Boleh kita bayangkan macam mana perasaan hati orang mukmin ini, muttaqin, ketika menerima salam yang Allah kirimkan melalui malakul maut yang biasanya bengis. Inilah yang berlaku terhadap orang yang bersedia mati. Karena sudah lama mempersiapkan dirinya. Dan inilah tanda nyata yang paling sahih bahwa orang ini matinya husnul khotimah. Ya. Tanda husnul khotimah yang pasti, yakni inilah. Dan dialami oleh orang tersebut. Adapun tanda-tanda zahir, ya itu yang diberitahukan kepada kita, seperti meninggal, dahinya, basah. Nah, itu tanda-tanda zahir. Tanda zahir. Ya boleh jadi mencerminkan apa yang berlaku sebenarnya, boleh jadi.
Ada orang kata matinya yakni hari Jumaat umpamanya. Itu tanda zahir. Tapi jangan kemudian kita berkesimpulan siapa yang meninggal pada hari Jumaat husnul khotimah. Ya tidaklah. Nabi Muhammad meninggalnya bukan hari Jumaat, teman sekalian. Nabi Muhammad meninggal bukan hari Jumaat, hari Isnin. Yaitu hanya ya apa istilahnya, tanda zahir lah, bukan penentu satu-satunya. Alamat saja. Tapi penentu satu-satunya bahwa orang itu mati husnul khotimah bila sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat usia ini menyampaikan salam, memberi salam atas perintah Allah. Salamun alaikum. Bagi gembiranya. Dan ini diucapkan oleh Allah, oleh malaikat itu kepada bekas ahli Fir'aun ketika badannya hancur dikerat-kerat oleh tentera Fir'aun hingga mati. Tengok dari segi zahirnya sengsara, tapi jiwanya tenang setenang-tenangnya. Ya, tenang setenang-tenangnya. Ini yang berlaku. Dan seorang syahid menurut ayat yang kita baca sebelumnya, surah Al-An'am, kita tidak mungkin dapat menyaksikan hakikat ini. Dahlah setelah dah beri salam pula, malaikat itu kata, udkhulul jannah. Wahai anak Adam, aku diperintah oleh Allah. Masuklah kamu segera surga ya. Udkhulul jannah. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan kamu. Yang tadi orang kafir, hari ini, mulai saat ini, kamu akan diberi balasan dengan azab yang sangat-sangat menyakitkan. Itu si kafir. Tersiksa jasmaninya, tersiksa rohaninya. Yang si mutakin pula bahagia zahir batin. Belum pun masuk alam barzah sudah diberitahu. Nih, bahasa mudahnya, kamu nih tiket kamu untuk masuk surga. Masuk ya. Tapi bukan masa itulah. Tunggu nanti hari kiamat. Tapi seorang kurangnya, dia sudah diberitahu tempatnya surga. Masuk alam kubur, bukan jurang api neraka, tapi taman surga. Walaupun, saya ulangi, walaupun apa yang disaksikan dari segi zahirnya sangat-sangat menyakitkan. Ya, sangat-sangat menyakitkan. Tapi bagi dia yang mengalami, itulah saat-saat yang paling membahagiakan. Dan Allah beritahu, kita tidak mungkin dapat lihat. Contoh sekarang, contoh yang nyata. Coba jangan lihat dalam surah Yasin. Lihat surah Yasin. Surah yang ke-36. Mula ayat 26. Ayatnya panjang tapi saya potong daripada 26 aja lah. Sebab kalau tengok apa namanya rangkaian ayat ini, jemaah sekalian, ya ini sebenarnya bermula daripada ayat 20. Paling tidak benar ayat 20. Tak apalah, jemaah boleh lihat ayat 20, saya baikkan saya ringkas saja. Surah Yasin bermula ayat 20. Tengok. Apa yang disaksi dari zahir tidak menggambarkan hakikat sebenarnya apa yang berlaku, yang dialami oleh orang itu. Mungkin nampaknya dari zahir nampak macam tenang, orang itu meninggal. Tapi boleh jadi ia disiksa luar biasa oleh malaikat. Atau sebaliknya, mungkin dari zahir sangat-sangat tersiksa orang itu, tapi yang merasakannya, yang malamnya, dia gembira, dia bahagia luar biasa. Contohnya ini contoh real. Saya berikan daripada ayat 20, saya ringkas saja. Ini kisah, yakni satu negeri,
Allah utuskan 2 orang utusan, 2 orang didustakan, lalu Allah hantar lagi 1 utusan, cukup 3 orang, tapi mereka dustakan juga. Semua menolak utusan ini, dan ada orang kampung yang menerima ajaran 3 utusan ini. Ulama-ulama tafsir, apa mereka kata? Ini negeri Intokiyah. Intokiyah. Rajanya Intoikhis. Itu mufasir kata itu. Kalau sekarang ini negeri Yunani. Yunani ini. Di Greece. Tapi menurut kajian-kajian terkini, bahkan hasil kajian-kajian arkeologi, Dr. Hamka dalam tafsirnya, beliau memilih pendapat bahwa negeri yang dimaksudkan ini yakni negeri Pompei. Negeri Pompei di Italia. Wallahu alam. Tapi dari segi fakta-fakta ilmiah, pendapat yang mengatakan ini berlaku negeri Pompei, daerah Pompei di Italia itu lebih kuat. Berdasarkan hasil bukti-bukti yang ditemukan hasil kajian-kajian arkeologi. Orang yang beriman ini datang dari kampung karena dengar di bandar utusan ini nak dibantai, dihalau oleh kaumnya. Wajah min asal madinati rajulan qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Dan datanglah daripada tepian kota, pinggiran kota, orang kampung lah ni, seorang lelaki yas'ah, bergegas, bersegera pergi ke bandar karena mendengar berita 3 utusan Allah ni akan dihalau. Kalau mereka tidak pergi, mereka dirajam oleh kaumnya. Lalu si mukmin ini, Allah tak beritahu namanya, tetapi ulama tafsir mengatakan nama dia Habib An-Najjar. Walau alam, namanya Habib An-Najjar. Tapi kalau dia orang Pompei, macam mana namanya Habib An-Najjar? Habib An-Najjar itu bahasa Arab. Ini orang Itali. Dahulu, yakni sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh itu nama, ya terpulanglah apa namanya siapa. Dia ingatkan kaumnya yang hendak membantai 3 utusan Allah ini. Qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan ini. Ini utusan Allah membawa kebenaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta kamu balasan apa-apa, dan mereka ini orang-orang diberi hidayah. Mereka datang kemari ini hanya mengajak kita memeluk agama suci. Tidak akan merebut kekuasaan daripada kamu, tidak akan menghalau kamu. Mereka menawarkan agama yang benar untuk menyelamatkan kamu. Sudahlah ikut. Ikuti saja. Ini orang yang baik. Kaumnya bukan mendengar nasihat orang kampung ini, bahkan orang kampung ini diancam. Diancam. Kamu orang kampung mandai-mandai, kemudian kami orang bandar. Kami lebih tahu. Kami golongan intelektual. Kami bangsawan, kami hartawan. Akhirnya si mukmin dari kampung ini malah diugut. Nampaknya kamu sudah menjadi tali barut. Kamu mesti tinggalkan agama baru. Kalau tidak, kami akan rajam kamu. Kami akan salib kamu. Kami akan bunuh kamu dengan cara yang paling menyakitkan. Apa jawab orang kampung yang mukmin ini? Wa maliyala abudallati fatarani wa ilaihi turja'un. Macam manalah aku tidak menyembah Allah zat yang telah mencipta aku, sedangkan kepadanya ini kamu juga akan dikembalikan. Jadi tak mungkinlah aku tinggalkan agama baruku ini. Macam mana kamu boleh melarang aku menyembah Allah zat yang mencipta kita semua? Tak mungkin, tak mungkin. Saya tak nak. Atakhidu min dunihi alihatan. Adakah patut aku nak menjadikan selain Allah sebagai Tuhan sembahan? Nak sebab patung lah, sebab itulah, sebab ini. Tak mungkin. In yuridni rahmanu bidurri la tughni ani syafa'atun syai'a. Jika sekiranya lah Allah yang wajib kita sembah ini menimpakan kesusahan pada kita,
bencana pada kita, mata pada kita. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah berupa patung, kayu, pokok, apalah semua itu, tidak boleh memberikan apa-apa pertolongan. Malah yang gitu, dan mereka tidak akan dapat diselamatkan. Lalu buat apa kita menyembah sesuatu yang dia tidak boleh buat apa-apa? Tegas jawabannya. Inni idza lafi dhalalin mubin. Kalaulah aku ikut kamu, wahai kaumku, meninggalkan agama baru aku ini, tinggalkan Tuhan yang sebenarnya, lalu sembah semula Tuhan-Tuhan lama, ya, idzan lafi dhalalin mubin. Ketika itu aku benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lalu dengan tegas dilawan ugutan kaumnya yang nak mengancam nak membunuhnya ini, dengar baik-baik. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu. Fasma'uni, dengarkan oleh kamu, saksikan oleh kamu. Ini ucapan tegas daripada seorang mukmin itu kepada 3 utusan yang berdakwah ke kampungnya. Yang nak dihalau pula. Wahai utusan-utusan, walaupun kaumku mengugut aku, akan bunuh aku bila aku tidak meninggalkan agama barumu ini, dengar baik-baik. Aku beriman dengan Tuhan yang kamu ajarkan. Dengar, saksikan. Tegas orang ini. Ya, apalagi ditangkaplah orang kampung ini oleh kaumnya. Tangkap, diikat, lalu dibaling batu, dirajam dengan luar biasa. Bukan dibunuh dengan begitu saja. Maknanya dibunuh dengan cara disiksa, rajam. Ya, sakitnya luar biasa. Tentu. Hina dalam pandangan orang, betul. Tak ada orang menolong lagi. Ya, siapa yang boleh menolong? Kaumnya sangat kuasa, sangat kuat. Ini hanya orang kampung. Diikat, dirajam, bertubi-tubi. Setiap orang yang melihatnya pasti kasihan. Mungkin orang akan berpikir, kasihan nasibnya lah macam itu. Nasibnya, ya Allah, malangnya lah. Mati pun lah kena rejam. Mungkin. Komentar spontan yang menyaksikan seperti itu. Tapi tahukah kita, ketika badannya luka, makin luka, banyak luka, rusak seluruh tubuhnya karena dirajam, bak kata orang, nyawa sudah berada di tenggorokan. Nyawa bila-bila masa berpisah daripada tubuh dan yang rusak. Sebab jemaah sekalian, tubuh badan kita ini yakni tempat bersemayamnya jiwa dan nyawa. Kandang lah ibaratnya. Kandang, rumah. Jadi kalau kandang tu elok, ya nyawa jiwa ada di situ lah. Tapi kalau kandangnya rusak, ya penghuninya pun lari lah. Karena dah rusak sana, rusak sini. Dah tak boleh pakai kan? Nah, saat nyawa dan jiwa akan meninggalkan badannya yang sudah hancur, dirajam oleh kaumnya. Ngerikan sekali. Dan segi zahir, ngerikan. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa untuk memberitahu kepadanya. Nih, sebelum nyawa itu berpisah, dibisikkan oleh malaikat atas perintah Allah. Yang merajam tidak melihat dan tidak mendengar bisikan itu. Yang melihat dan mendengar ya hanya yang mengalaminya. Apa dia? Qilat khulil jannah. Allahu Akbar. Qila dikatakan udkhulil jannah, masuklah kamu dalam surga. Macam ayat tadilah. Masuklah dalam surga. Suruh masuk surga. Ya, maknanya begitu mati ya macam lorong ke surga, jalan ke surga lurus. Di alam kubur bukan lagi jurang api neraka, tapi taman surga. Ketika nanti berada alam barzah, yaitu bilik transit itu, wah sudah dilayan sebagaimana layaknya calon ahli surga. Tak gembira macam mana orang seperti ini.
Malaikat bagi salam, malaikat kata masuklah surga. Sehingga rasa sakit tubuh badannya direjam bertubi-tubi, tak dirasa lagi. Karena jiwanya sudah dinampakkan surga. Yang membaling mungkin puas hati, padan muka sampai memaki-maki. Tapi yang dirajam malah tersenyum. Allahu Akbar. Ini yang berlaku bagi orang mukmin. Hatta orang yang dirajam ini malah yang bertamani, berangan-angan. Apa dia kata? Qal ya laita qaumi ya'lamun. Berkatalah dia, orang yang nak mati ini, ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai sekiranya kaumku yang merajam aku. Seandainya kaumku yang ganas, yang menolak Nabi yang diutus ini. Mereka tahulah. Kalaulah mereka tahu apa yang aku tahu. Kalaulah mereka dapat melihat apa yang aku sedang lihat sekarang. Kalaulah mereka dapat merasakan apa yang aku sedang rasakan sekarang. Kalaulah kaumku itu dapat mendengar bisikan malaikat sebagaimana yang aku dengar. Ayat ini tidak ada jawabannya ya. Jadi dia hanya kalaulah. Jadi yang kasihan rupanya malah orang ini kasihan pada kaumnya yang ganas. Tapi kasihannya orang ini kalaulah dia tahu apa yang aku tahu. Kalaulah mereka dapat merasai apa yang aku sedang rasakan. Kalaulah mereka dapat melihat apa yang sekarang aku sedang lihat. Kalaulah mereka dapat mendengar apa yang aku sedang dengar. Karena orang yang sedang mendengar bisikan malaikat dipersilakan masuk surga. Mereka tak dengar. Orang yang sedang melihat surga yang tidak ditawarkan. Mereka tidak dengar. Mereka merasakan satu kedamaian, kebahagiaan rohani yang luar biasa. Tapi kaumnya langsung tidak merasakan. Maknanya apa? Kalaulah kaumnya itu dapat mengetahui apa yang dia tahu, merasai apa yang dia rasakan, mendengar apa yang dia, ya pastilah mereka tidak akan merajamnya. Pasti mereka akan ramai-ramai mengucapkan kalimat syahadah. Pasti mereka akan rela mengorbankan jasadnya, dihancur leburkan, semata-mata mempertahankan syahadahnya. Tengok. Ini yang berlaku. Dialami seorang orang yang nak meninggal. Kalau husnul khotimah, itu yang dialaminya. Jika ia su'ul khotimah, tadi yang dialaminya. Jadi dialog antara malaikat dengan sangat-sangat nyata adanya. Hanya Allah tidak izinkan kita melihatnya. Allah tidak izinkan kita mendengar ucapan salam malaikat pada orang itu. Allah tidak izinkan kita melihat dan mendengar caci maki malaikat, lepukan tala malaikat pada orang kafir yang dah mati itu. Ini perkara gaib. Wajib kita yakini. Karena kita tidak mungkin dapat melihatnya. Apatah lagi yang pernah mengalaminya pula. Nih, orang yang Allah nyatakan dalam surah kan pernah mengalaminya. Allah tak izinkan hidup sebelum lalu cerita pengalamannya. Allah tidak mengizinkan Namrus dibangunkan daripada alam kubur, lalu cerita pengalamannya ketika sakaratul maut. Allah tidak benarkan Fir'aun hidup sebelum lalu bersarah kepada orang Mesir, kaumnya. Apa pengalaman yang dialami ketika tercungap-cungap sakaratul maut di Laut Merah. Kita hanya yakin. Bahkan orang ini rasa heran. Heran sungguh. Apa katanya dalam ayat 27? Bima ghafaroli rabbi waja'alani minal mukromin. Dengan sebab apalah agaknya Tuhanku mengampunkan dosa-dosaku. Dengan sebab apa, kerana apalah agaknya Tuhanku memberi pengampunan bagi segala dosaku.
Dan Tuhanku telah menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Dia tahu dosanya sangat banyak karena sudah puluhan tahun dia musyrik. Ya, sebelum kedatangan utusan ini dia musyrik. Dia tahu dosanya, waliyadzubillah. Tapi saat kematiannya diberitahu oleh Allah bahwa dosanya yang banyak dan besar itu dipadam oleh Allah. Sehingga dia sendiri pun rasa heran. Ya Allah, sebab apalah agak-agak kenapa engkau bersedia mengampuni dosa? Dosaku sangat banyak, ya Allah. Dia sendiri macam tak percaya. Sebab apa, ya Allah, engkau jadikan aku ni sebagai orang yang mulia seperti ini, ya Allah. Kemuliaan yang kau berikan sangat besar, ya Allah. Sebab apa agaknya? Di sini macam tak percaya dia sudah jadi kekasih Allah. Dalam bahasa agama, jadi waliullah lah. Wali itu kekasih Allah. Ahli surga. Walhal dia ingat masa silamnya, dosanya tidak sedikit. Amalnya mungkin belum ada, karena baru beragama Islam. Kemudian dah ditangkap dan dirajam sendiri. Utusan pun balik. Kalau bahasa kita lah. Kalau bahasa kita hari inilah. Dia dah masuk Islam. Mengakui keesaan Allah. Solat belum. Puasa belum. Haji jauh sekali. Mana ada haji. Baca Quran. Mana ada Quran waktu itu. Dia belum wakaf masjid. Belum. Maknanya kalau ditengok daripada amalan-amalan ibadah zahiriyah, boleh kata belum ada. Tapi tengok. Dosanya diampun oleh Allah semuanya. Dan makomnya dinaikkan menjadi orang yang dimuliakan. Apa sebabnya? Dia membawa bekalan yang sangat cukup. Apa bekalan yang dibawa yang sudah cukup sempurna dan baik itu? Kalimah la ilaha illallah. Rela mati semata-mata mempertahankan kalimat tauhid. Orang sebenarnya Allah Maha tahu. Kalaulah semata mempertahankan tauhidnya pun dia rela dirajam. Pasti orang ini kalau aku bagi umur panjang, aku suruh salat pun pasti mau. Kan salat lebih ringan. Kalau aku suruh pergi haji pun pasti mau. Kalau aku suruh bersedekah pasti mau. Kalau aku suruh tolong orang pasti rajin. Karena perintah-perintah itu dianggap ringan. Suruh sholat, takkan sholat sampai patah kaki, tak juga. Suruh sedekah pasti mau. Apalagi sedekah taklah sampai dia jadi papa kedana. Suruh puasa pasti mau. Takkan tak mau. Tak ada orang mati karena kelaparan puasa. Sedangkan badannya dirajam, teruk itu pun bersedia semata-mata karena imannya. Bahasa kita, ini bahasa kita ya untuk kita memahami. Seakan-akan Allah beritahu kita begini, aku tahu hambaku ini, aku suruh apapun pasti mau. Aku suruh berkorban pasti mau. Suruh apapun pasti buat. Betapa tidak, aku sudah lihat, dia sudah buktikan. Semata-mata mempertahankan akidahnya, rela mengorbankan jasadnya diratah. Kalau jasadnya diratah itu pun rela, karena akidahnya, takkan aku suruh sholat dia tak mau. Kalau ada umur, pasti. Kalau itu saya pasti mau. Kalau setakat sholat, pasti. Itulah bekalan yang paling sempurna. Hidup ya hanya. Sehingga saya kata, orang ini rasa pelik. Rasa pelik karena, ya Allah, pasal apalah engkau ampunkan dosaku ini? Apa amalan aku? Pasal apalah, kenapalah engkau muliakan aku seperti ini? Apa ibadahku? Dan dia bahkan kasihan kepada kaumnya. Kasihannya lah kaum itu merajam aku. Mereka mungkin puas merajam aku. Mereka mungkin memaki-maki aku. Tapi mereka tak tahu apa yang aku sedang dengar sekarang. Mereka tak dapat melihat apa aku lihat sekarang. Betul, satu keadaan yang sangat-sangat kontras. Bertolak belakang. Apa yang dirasai dan dialami oleh kaumnya yang merajamnya,
dan apa yang dialami oleh dia yang sedang mati dirajam. Ini benar-benar berlaku dalam sejarah. Dan hanya ada dua itu saja. Setiap manusia yang hidup akan mengalami salah satu daripadanya. Sama diperlakukan oleh malaikat seperti yang pertama tadi, dimaki-maki, dilempang sana, lepuk sana. Wa'iyadzubillah. Ataupun diperlakukan malaikat bagi salam dengan lembut, bahkan tak direntak, hanya dipersihkan, irji'i ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Ridha dan ridhoi. Itu. Ini yang berlaku. Apa yang dikatakan malakul maut ketika ia mencabut nyawa anak Adam, ada dua keadaan tadi yang ayatnya atasnya. Sama ada surah Al-An'am 93 tadi saya sudah berikan. Atau contoh yang nyata dalam surah Yasin sebaliknya. Masya Allah. Bermakna wal insanu soleh yuhaffaf alaih inda sa'atil maut. Orang yang cukup bekalannya, orang yang selalu mulai pada balik sentiasa mengambil peringatan yang Allah sampaikan pada malaikatnya, karena setiap hari kita diperingatkan. Bahkan dalam riwayat yang nasihat orang dahulu telah kita pelajari, bumi memperingatkan, hai manusia, jangan kamu jolisakan sangat di atasku. Ingat, dalam perutku ini tempat siksa kamu kalau kamu terus gelak. Jangan kamu happy sangat karena kamu berjalan di perutku terang benderang. Dalam perutku ini gelap gulita. Hai anak Adam, kamu janganlah happy sangat, gembira sangat. Ramai kawan untuk gelak ketawa, sana kawan, sini kawan. Tapi ingat, jangan sampai memperdaya kamu. Karena nanti bila kamu masuk perut aku, kamu seorang diri. Jangan kamu bangga sangat sehingga melahirkan kamu, kulit kamu yang licin. Badan kamu yang sehat. Mukamu yang tampan. Syukuri, jangan kamu salah gunakan. Sebab ketampanan wajah kamu, kelembutan kulitmu, umpamanya, itu akan menjadi santapan ulat dalam perutmu. Coba kalau itu dijadikan peringatan setiap saat. Ya kita tidak akan terpedaya dengan dunia dan isinya. Karena sehebat manapun daya tarikan yang di sini, itu akan kita tinggalkan. Sementara apa yang di alam barzah dan di akhirat, suka ke tak suka, itu yang kita pasti akan hadapi. Pertanyaannya, mana yang lebih mustahak? Kita banyak untuk mempersiapkan diri dan bekalan bagi menghadapi kehidupan yang sekarang, yang bila-bila masa kita tinggalkan, atau memberikan tumpuan untuk memperbanyak bekalan yang cukup bagi menghidupi masa depan yang pasti. Nah, itu di tangan kita, jemaah sekalian. Ada waktu yang Allah masih berikan ini, kita gunakan untuk yang di sini, yang bila-bila masa akan kita tinggalkan, atau kita manfaatkan untuk menghadapi yang di sana. Kesehatan, waktu, ilmu, tenaga, harta benda, kekuasaan, dan segala-galanya. Semua itu boleh digunakan oleh anak Adam memuaskan hawa nafsunya di sini, tapi juga boleh dimanfaatkan untuk mencari bekalan terhadapi di sana. Dan pasti akan berlaku dialog. Soal dialog yang sangat-sangat menakutkan antara dia dengan malaikat nanti, atau dialog yang sangat-sangat menggiurkan ketika ia matinya. Si orang mukmin pastilah akan ringan adab sakatul mautnya.
Ketika malaikat datang, mendatanginya, dilihatnya dengan wajah berseri-seri. Ya, tidak ada tanda-tanda bengis dan kejam. Fa innahu yara hadzal malak bi ahsani surah. Si mukmin tadi akan melihat malakul maut dalam bentuk yang paling indah, cantik dan menawan. Kama yarul malaikat yahmiluna akfana minal jannah. Dalam hadis yang panjang, malaikat ini membawa kain kafan daripada surga. Allahu Akbar. Fayaktaribu malakul mauti minhu. Malaikat makin dekat kepadanya. Disampaikan bagi salam tadilah. Bagi salam, bagi itu ramah tamah dan sebagainya. Malaikat dekat kepada waya jirisu inda ra'sihi dan duduk di sebelah kepalanya. Wayakul dan malaikat berkata, ya fulan, abshir biridallah alaih. Wahai fulan, anak Adam, bergembiralah kamu dengan ridha Allah ke atasmu. Aku datang nak menyampaikan berita yang Allah suruh aku sampaikan. yakni Allah ridho kamu. Radhiyallahu anka. Bagaimana gembiranya orang ini. Dapat berita gembira daripada malaikat bahwa Allah fayaro manzilatahu fil jannah. Begitu dapat berita bahwa Allah ridho dia, lalu dibuka, diangkat hijab. Ini di alam barzah, al-azab bukan alam akhirat ya. Hijab diangkat dan diperlihatkan tempatnya di surga. Itu dalam hadis sahih banyak itu ya Mas. Dahulu pernah kita pelajari ya hadisnya. Saya tidak perlu lagi. Fayaqulul malakul maut muhataban ruhal muhtadar. Malakul maut akhirnya berdialog dengan orang ini. Mukmin. Dialognya sangat-sangat membahagiakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang suci, jiwa yang sudah mempersiapkan bekalan yang mencukupi, baliklah kamu menemui Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Itulah dialog yang sangat-sangat. Apakah kematian seorang itu, minta maaf ya, apakah orang itu perlu ditangisi, disesali? Tentu tidak kan. Walaupun mungkin saya kata tadi, cara kematiannya sangat-sangat menyakitkan. Karena direjam, boleh jadi. Sebab itu tempoh hari telah kita pelajari, kadang-kadang orang menangis, yang hidup menangis itu kadang bukan menangis sisi mati. Kan pernah kita pelajari apa itu? Bagaimana orang alim tanya pada ayahnya kenapa menangis, tanya istrinya pasal apa menangis, semua yang menangis untuk dirinya sendiri. Tak ada yang menangis untuk si dia, untuk si dia. Bahkan kalau kita yakin akan perkara Mas sekalian, ya mungkin kita menangis karena iri. Ya Allah, macam mana nanti dia itu dah macam itu dibuat oleh Allah SWT. Masih diambang kematian, sudah diperlihatkan di surga. Bertuah kan orang macam ini. Lalu apa kurang, apa ruginya? Tapi jangan, alah kasihannya lah si arwah ni ya. Mati pula sekarang. Wah, dia belum tercapai semua cita-citanya. Dia sudah merancang. Bulan depan dia sudah mengajak semua keluarga, cucu-cucu semua melancong. Tak kesampaian, kasihan. Kenapa kita keluar komen seperti itu? Saya betul-betul tekilan lah, hanya mensalah, awak tak kesampaian. Teringin sangat masa itu, mintalah nak makan putu mayam. Saya tak sempat beri, sudah mati. Apa kita fikir dia kempunan pasal tak sempat makan putu mayam yang dia inginkan?
Apa dia fikir dia kempunan dan menyesal karena tak sempat melancong bersama anak cucu minggu depan? Kalau orang itu sudah seperti itu kematiannya, malaikat bagi salam, bagi tahu ya Allah ridho, diperlihatkan surga. Apa kita fikir dia kecewa karena tidak mendapatkan apa yang pernah diinginkan masa dunia? Sama sekali tidak, jemaah sekalian. Sama sekali tidak. Jadi karena ini tidak mungkin kita ketahui, karena Allah tak izinkan kita tahu, tapi wajib kita yakini, maka setiap kita wajib berusaha masing-masing, mempersiapkan diri, mencukupkan bekalan untuk kita bawa jumpa Allah. Tambah bekalan, kurangi bebanan. Itu kewajiban kita. Kita sudah tidak punya urusan lagi dengan nanti dapat kita dapat kempunan atau tidak, jadi pergi tidak, itu urusan. Itu urusan. Jangan jiwa kita dibebani oleh perkara-perkara yang langsung tak ada mengenai dengan masa depan kita. Akhirnya jiwa kita nanti tertekan menghadap Allah. Kecewa kan, oh Allah kecewa, saya belum dapat ini, belum dapat ini. La ilaha illallah Rasulullah. Itu luar biasa nanti bebanannya. Dahulu pernah kita katakan, Imam Ghazali pernah berkata, jiwa seseorang akan bertambah sakitnya ketika sakaratul maut karena sehelai baju yang belum sempat dipakainya. Dulu pernah kita cakap itu ya. Maksudnya apa? Bila orang beli baju, pasti baju itulah yang paling disukai dari sekian banyak bajunya. Apalagi dibeli disiapkan untuk majlis. Bulan depan. Sono lah. Siap-siap boleh membayangkan nanti akan pakai baju itu. Suka. Belum sempat memakai, mati. Sementara hatinya masih bergantung ingat pada bajunya. Tengok. Dia mesti ingin meninggalkan bajunya yang belum sempat dipakainya. Itu sakitnya luar biasa aja Mas. Kenapa? Karena sepatutnya ia meninggalkan dunia, hatinya sudah putus hubungan dengan dunia dan isinya. Sepatutnya begitu. Orang mati itu, orang mukmin, sepatutnya jiwanya sudah putus hubungannya dengan dunia dan isinya. Sudah tidak ada lagi ikatan dalam hatinya yang mengikat dengan dunia. Lepas dan wah, itu senang sungguh pergi akhirat. Tapi kalau nak pergi akhirat, hatinya, jiwanya masih banyak ikatan-ikatannya dunianya, dan terpaksa, wah, putusnya ikatan itu sangat-sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sehingga Ali berkata, letakkan dunia kamu di tanganmu, jangan di hatimu. Letakkan dunia dan isinya hanya di tangan, jangan di hati. Supaya kamu mudah melepaskannya. Tapi kalau kita letakkan dalam hati, nak melepaskannya susah dan sakit. Sebaiknya letakkan imanmu dalam hatimu, jangan di tanganmu, supaya kamu mudah mempertahankannya. Kalau iman dalam hati, mudah, senang kita mempertahankan. Tapi kalau iman dalam letak dan tangan, ya mudah pergilah. Ya rahimakumullah. 3 ayat yang saya sampaikan malam hari ini saya kaitkan dengan apa yang berlaku antara malaikat ketika nyawa dicabut. Mudah-mudahanlah menjadi salah satu nadhir bagi kita jamaah sekalian, dan seterusnya menjadi ingatan selalu agar kita lebih berhati-hati dalam dalam menjalani kehidupan, lebih lagi saki baki kehidupan yang masih ada. Jangan sampai saki baki hayat kita yang semestinya lah tidak lebih panjang daripada yang lepas, kita silap menggunakannya. Itu lagi nanya lah. Boleh jadi yang telah berlalu itu banyak kesilapan. Tapi tidak bermakna kita tak ada peluang untuk memperbaikinya.
Maka syaki bagi kesempatan yang Allah masih berikan pada kita ini, kita mohon pada Allah dan kita berusaha bersungguh-sungguh agar kita benar-benar dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Pikiran kita dah lebih banyak kita tujukan kepada masa depan. Yang pasti kita akan pergi, bukan kepada masa silam yang pasti kita tinggalkan. Itulah. Itu harapan saya. Ingat, saya pada khasnya pada diri saya sendiri yang masih penuh kekurangan, walaupun mungkin dapat dimaafkan oleh kita bersama. Jemaah sekalian, jadi itu sajalah yang saya sampaikan malam hari ini. Yang benar daripada Allah jua, yang silap dalam saya sendiri, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.